wabarakatuh. Saya Roli, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baiklah, pada hari ini, Senin 30 November 2020, saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja UKM PPG tahun 2020. Nah, baiklah, dalam UKM PPG ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring melalui dua kegiatan, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus melalui aplikasi Zoom Meeting, asinkronus melalui WA Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau kalian semua dalam keadaan baik-baik ya. Ingat tetap menjaga kesehatan dengan cara menerapkan protokol kesehatan ya. Menerapkan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan jangan lupa selalu mencuci tangan. Nah anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah mengisi absensi di website kelas kita? Sudah Pak. Sudah semua ya? Ya Pak. Alhamdulillah, bagus ya. Bapak juga tadi sudah memeriksa. Nah, bagaimana dengan kelengkapan jaringan di rumah kalian masing-masing? Alhamdulillah bagus. Bagus ya, tidak ada kendala ya? Ya Pak. Alhamdulillah kalau bagus. Artinya kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, bagaimana dengan suara Bapak? Apakah terdengar dengan jelas oleh kalian? Jelas Pak. Jelas ya? Tidak putus-putus ya? Tidak Pak. Ya, syukurlah ya. Kalau jelas artinya tidak ada kendala ya. Nah, baiklah, Bapak akan mencoba menampilkan slide PowerPoint ya, materi kita pada hari ini. Nah, bagaimana? Apakah bisa terlihat dengan jelas slide PowerPoint-nya? Bisa Pak. Bisa dilihat ya? Jelas ya? Jelas Pak. Ya, alhamdulillah kalau jelas ya. Nah, baiklah anak-anak. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan menjelaskan aturan dalam pembelajaran. Nah, pertama, jadi ketika pelajaran kita sudah mulai, nanti silahkan kalian menonaktifkan mic-nya ya. Namun, jika kalian ingin bertanya ataupun menyampaikan pendapat, silahkan mic-nya diaktifkan kembali ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Pak. Iya, ada pertanyaan? Tidak Pak. Tidak ya. Oke, kalian mempersiapkan diri dulu ya. Siapkan kerapian, alat tulis yang diperlukan, dan yang lain-lainnya ya. Nah, baiklah. Sebelumnya Bapak informasikan bahwa dalam pembelajaran ini ada proses penilaian. Nah, ada 3 penilaian, yaitu yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, jadi semua proses penilaian ini Bapak lakukan, Bapak ambil melalui proses pembelajaran dari awal hingga akhir kegiatan pembelajaran di Zoom Meeting ini ya. Anak-anak ya. Ya Pak. Ya Pak. Bagaimana? Jelas anak-anak? Jelas Pak. Iya. Nah, baiklah anak-anak semua. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Ananda Mujahadah, silahkan dipimpin teman-temannya berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum melakukan pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda Mujahadah telah memimpin kegiatan berdoa. Semoga apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pada pagi hari ini terlebih dahulu kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Kepada Ananda Anggi Agista, silahkan dipimpin teman-temannya menyanyi lagu wajib nasional. Baiklah
teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan belajar, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia air tanah Sadar di sana Aku berdiri jantan ibuku. Indonesia bangsa Dan air mana kita bersatu Indonesia bersatu hiduplah bangsaku, rakyatku semua. Terima kasih anak-anak semua. Ananda Anggi juga telah memimpin kegiatan menyanyikan lagu wajib nasional. Anak-anak, masih ingatkah kalian pada setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati suatu hari yang sangat bersejarah? Ada yang tahu hari apakah itu? Hari kemerdekaan. Iya, hari kemerdekaan. Negara kita bisa merdeka itu berkat jasa siapa, anak-anak? para pahlawan. Iya, para pahlawan yang telah berjuang ya. Nah, anak-anak, ada yang tahu siapa saja pahlawan nasional? Cut Nyadin Iya, salah satunya adalah Cut Nyadin. Berasal dari manakah Cut Nyadin? dari Aceh. Iya, berasal dari Aceh. Nah, kalau pahlawan yang berasal dari Kepulauan Bangka Belitung, ada yang tahu siapa namanya? Trio Panting. Iya, Krio Panting adalah pahlawan yang berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, pada pertemuan kemarin kita telah mempelajari materi tentang apa? Kepahlawanan Kapiten Patimura. Iya, kepahlawanan Kapiten Patimura. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi kita tentang tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawanku kebanggaanku, pembelajaran kelima. Nah, adapun tujuan kita mempelajari materi kita pada pagi hari ini, yang pertama, setelah mengamati slide PowerPoint, siswa mampu menganalisis sifat kepahlawanan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, setelah mengamati gambar dan membaca teks pada slide PowerPoint, siswa mampu menyusun informasi dalam bentuk peta pikiran tentang kepahlawanan Ki Hajar Dewantara. Ketiga, setelah mengamati dan mendengarkan video lagu Maju Tak Gentar, siswa mampu membandingkan tinggi rendah nada lagu tersebut. Keempat, setelah mengamati dan mendengarkan video lagu Maju Tak Gentar, siswa mampu menyanyikan secara mandiri. Anak-anak hebat, semangatkah belajar pada hari ini? Semangat, Pak. Semangat. Bagus, alhamdulillah. Untuk lebih semangat lagi, mari kita sama-sama tepuk semangat. Ananda Rina, silahkan dipimpin teman-temannya untuk melakukan tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya, bagus ya. Tetap semangat belajarnya. Kita akan memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak hebat, semalam Bapak telah mengirimkan link PowerPoint yang berisi materi pelajaran kita pada hari ini, video, juga bahan ajar yang berisi modul pembelajaran ya. Apakah kalian sudah membukanya, anak-anak? Sudah, Pak. Iya, bagus anak-anak. Sekarang Bapak telah menayangkan materi kita berupa slide PowerPoint. Silahkan kalian simak dengan seksama ya, agar kita bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan maksimal ya. Oke, kita semua coba perhatikan gambar. Ada yang tahu gambar siapakah ini, anak-anak? Ki Hajar Dewantara. Iya, Ki Hajar Dewantara. Beliau ini adalah seorang
Tokoh pendidikan. Iya, tokoh pendidikan nasional. Beliau juga dikenal sebagai seorang pahlawan ya, karena banyak sekali perjuangan yang telah dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara ini. Nah, untuk lebih memperdalam materi kita tentang Ki Hajar Dewantara, silahkan nanti kalian bacakan teks ataupun materi yang telah Bapak tayangkan ini. Nah, nanti membacanya secara bergantian ya. Bagi teman yang membaca, yang lainnya silahkan menyimak ya, dibacakan dengan suara yang lantang, yang nyaring ya. Nah, anak-anak, siapakah yang pertama kali yang ingin membaca teks tentang Ki Hajar Dewantara ini? Saya, Pak. Ya, silahkan. Yang lainnya silahkan disimak ya. Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Iya, cukup. Siapa lagi yang mau melanjutkan? Saya, Pak. Silahkan. Raden Mas Suwardi Suryaningrat menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikannya di Stopia. Stopia adalah sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia. Kemampuannya berbahasa Belanda digunakannya untuk menuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Belanda. Iya, cukup. Silakan. Siapa lagi yang ingin melanjutkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Alina. Silakan Anda, Rina. Jasa Ki Hajar Dewantara sangatlah besar dalam dunia pendidikan. Beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Iya, cukup. Silahkan yang lainnya. Saya, Pak. Ya, silahkan Ananda Mujahadah. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Iya, cukup ya. Silakan yang terakhir. Siapa lagi yang belum dapat giliran? Saat ini, Taman Siswa merupakan bentuk perjuangan melawan penjajah karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan di. Dan Bapak telah membacakan tadi ya, sudah membaca dan menyimak teks bacaan tentang Ki Hajar Dewantara. Jadi nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Nah, beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Raden Mas Suwardi Suryaningrat menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikannya di Stopia. Stopia adalah sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia. Kemampuannya berbahasa Belanda digunakannya untuk menuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Belanda. Jasa Ki Hajar Dewantara sangatlah besar dalam dunia pendidikan. Beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah Belanda ya. Karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan bangsa. Yang Bapak banggakan, tadi kalian telah membaca dan menyimak teks materi tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kesempatan kepada kalian ya untuk membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan yang kalian buat ini nanti akan langsung dijawab oleh teman-teman kalian yang lainnya. Ya, jadi semuanya mempunyai kesempatan yang sama membuat pertanyaan dan menjawabnya. Baiklah, yang ingin membuat pertanyaan pertama kali siapa? Silakan. Saya, Pak.
Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Repi Ariska. Ya, bagus. Di sini Silakan. saya ingin bertanya, siapakah nama asli Ki Hajar Dewantara? Iya, siapakah nama asli Ki Hajar Dewantara? Siapa yang ingin menjawabnya? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Anda Rina. Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Iya. Pertanyaannya adalah siapakah nama asli Ki Hajar Dewantara? Jadi jawabannya adalah nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Pertanyaan dan jawaban yang sudah cukup bagus ya anak-anak, yang disampaikan oleh Ananda Rina dan Ananda Repi. Nah, siapa lagi yang ingin membuat pertanyaan selanjutnya? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Anggi Gista. Di sini saya ingin bertanya, di mana dan tanggal berapa Ki Hajar Dewantara lahir? Iya, di mana dan tanggal berapakah Ki Hajar Dewantara lahir? Silakan, anak-anak yang ingin menjawab, silakan. Ya, Pak. Ya, silakan. Ini normal Putri. Di Iya. sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anggi Agista. Iya. Di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Iya, bagus. Di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Jadi pertanyaan dan jawaban yang cukup bagus ya. Tetap semangat ya anak-anak. Ya, Pak. Iya, bagus. Masih tetap semangat ya. Nah, silahkan yang lainnya. Saya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Mujahadah. Saya di sini ingin bertanya, Ya, silakan. di manakah Ki Hajar Dewantara menamatkan pendidikan dasar? Iya, pertanyaannya adalah di manakah Ki Hajar Dewantara menamatkan pendidikan dasarnya? Silakan. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari Ananda Mujahadah? Saya, Pak. Ya, silakan. Di Yogyakarta. Iya, jadi Ki Hajar Dewantara menamatkan pendidikan dasarnya di Yogyakarta. Terima kasih pertanyaan dan jawaban yang sudah cukup tepat dan bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk anak-anak semua. Iya, masih tetap semangat? Masih, Pak. Iya, bagus. Tetap semangat ya. Harus tetap semangat biar kita bisa memperoleh ilmu dengan semaksimalnya, sebanyak-banyak mungkin ya. Ya, baiklah anak-anak semua. Terima kasih. Tadi kalian telah membuat pertanyaan dan jawaban yang cukup bagus sekali ya. Ya, tetap semangat. Semangat. Iya, bagus. Masih tetap semangat ya. Nah, jadi sekarang Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Nah, di sini sudah Bapak siapkan ada 4 pertanyaan. Bagi yang ingin menjawab, silakan sebutkan namanya dan langsung saja membacakan soal beserta jawabannya. Ya, silakan. Saya, Pak. Iya, Ananda Mujahadah. Silakan. Perkenalkan, nama saya Mujahadah. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan berikut. Ya, silakan. Apa jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia? Jasa Ki Hajar Dewantara adalah ia telah berjuang untuk memajukan pendidikan Indonesia. Iya, bagus sekalian. Jadi Ki Hajar Dewantara berjuang memajukan pendidikan Indonesia. Silakan yang lainnya. Saya, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Repi Ariska. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Silakan. Mengapa Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan? Karena jasanya yang sangat besar untuk pendidikan Indonesia hingga mendirikan perguruan taman siswa. Iya, bagus sekali ya. Yang lainnya silahkan dilanjutkan
Pertanyaan Saya ketiga. Pak, Ya, perkenalkan nama saya Rini Malapeti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. iya silakan. Sikap apa yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara? Yaitu semangat juangnya dalam meraih cita-cita, tidak mudah menyerah dan mendapatkan kepentingan bersama. Iya, bagus ya. Sudah punya keberanian menjawab pertanyaannya. Silakan satu soal lagi. Siapa lagi? Saya Pak. Yang belum dapat bagian ya. Silakan. Perkenalkan nama saya Rina. Di sini saya akan membaca pertanyaan dan menjawabnya. Ya, silakan Anda Rina. Dapatkah kamu membayangkan apa yang akan terjadi dengan Indonesia tidak ada Ki Hajar Dewantara? Ya. Jika tidak ada Ki Hajar Dewantara, maka bangsa Indonesia akan terus dijajah oleh dan dimanfaatkan oleh para penjajah. Baiklah anak-anak yang Bapak banggakan. Nah, tadi kita telah membaca materi, membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Nah, mungkin masih ada materi yang belum kalian pahami. Yang ingin bertanya silahkan Bapak beri kesempatan ya. Saya Pak, Ya, silakan. apa yang dapat kita lakukan sebagai pelajar dalam mencontoh sikap kepahlawanan? Iya, bagus. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Apa yang dapat kita lakukan sebagai seorang pelajar dalam mencontoh sikap kepahlawanan? Jadi, banyak sekali hal yang bisa kita lakukan Ananda Anggi. Di antaranya belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Kemudian kita melaksanakan upacara bendera dengan tertib. Ya, jangan main-main membantu orang lain yang sedang kesusahan. Misalnya ada teman yang kesusahan, kita bantu. Kemudian ada teman yang sakit, kita datang menjenguknya. Ya, kita mematuhi aturan yang ada di sekolah, rajin belajar di rumah, jangan suka bertengkar dengan teman-teman dan banyak lagi hal lainnya. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lainnya, silakan. Tidak Pak. Iya, sudah jelas ya. Iya, bagus. Masih semangat? Pasti Pak. Iya, mantap ya. Masih semangat, tetap semangat. Nah, baiklah kita lanjutkan. Nah, jadi nanti Bapak akan mengirimkan link LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, nanti silahkan kalian kerjakan. Linknya Bapak kirimkan di WA grup kita. Dan juga ada tugas membuat atau buatlah peta pikiran. Nanti hasilnya kalau sudah selesai dikirimkan ke WA grup kita juga ya. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan tugas ini, silakan. Tidak Pak. Iya, jelas ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ya. Dewantara adalah pahlawan pendidikan Indonesia. Berkat beliau kita bisa bersekolah seperti sekarang. Apa yang sebaiknya kalian lakukan sebagai pelajar tadi? Belajar dengan sungguh-sungguh. Iya, lainnya. Belajar dengan sungguh-sungguh. Iya, bagus. Belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan yang pantang menyerah dan tidak pernah gentar dalam memperjuangkan kemajuan pendidikan Indonesia. Nah, anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan memperhatikan berbagai aspek. Misalnya, tinggi rendah nada, tempo, kekompakan, dan ekspresi. Nah, sebelum kita menyanyikan lagunya, Bapak ingin memberikan pertanyaan terkait beberapa pertanyaan ya. Nah, apa yang dimaksud dengan tinggi rendah nada, tempo, kekompakan, dan ekspresi? Nah, Bapak beri kesempatan. Siapa yang ingin menjawab silahkan. Jangan lupa sebutkan namanya. Ya Pak. Ya, silahkan. Pak. Perkenalkan nama saya Rina. Ya, silakan Ananda Rina. Tinggi rendah nada adalah menyanyikan lagu dengan nada tinggi dan nada rendah. Iya, tinggi rendah nada ya. Yang lainnya silakan.
Tempo. Saya perkenalkan, nama saya Rini. Ya, lanjutkan. Tempo adalah tempo cepat lambatnya lagu. Iya, cepat lambatnya lagu. Kekompakan, silahkan siapa yang bisa menjawab, yang mau menjawabnya ya? Saya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Mujahadah. Ya, silakan. Kekompakan dalam bernyanyi adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau Iya. serentak. Iya. Kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau serentak. Bagus ya, sudah mau menjawabnya. Satu lagi, ekspresi, siapa yang mau menjawab? Saya Pak. Silahkan. Kenalkan, nama saya Anggi Agista. Di sini saya akan menjawab apa yang dimaksud dengan ekspresi. Ya, silahkan. Ekspresi adalah mimik wajah dan raut muka. Iya, ekspresi adalah mimik wajah dan raut muka. Nah, bagus sekali anak-anak yang Bapak banggakan. Jawaban kalian sudah bagus ya. Namun di sini Bapak akan menambahkan sedikit dari jawaban yang telah kalian sampaikan tadi. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan tinggi rendahnya nada? Tinggi rendah nada adalah cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi maupun nada rendah sesuai notasi atau not lagunya ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan tempo, tempo adalah tanda cepat lambatnya lagu ditulis dalam notasi balok maupun angka. Cepat lambatnya lagu ini bisa diukur dengan alat mm ya, dalam hitungan 1 menit. Sementara satu ukuran dari tempo disebut beat ya, atau ketukan dalam 1 menit lagu dinyanyikan. Nah, apa yang dimaksud dengan kekompakan? Nah, kekompakan ini adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama ya, dilakukan secara bersama-sama serta serempak dalam bernyanyi ya. Misalnya gaya dalam bernyanyi. Nah, yang terakhir adalah ekspresi. Dalam bernyanyi adalah mimik wajah dan raut muka yang disesuaikan dengan lagu yang kita nyanyikan. Seperti ekspresi bahagia, ya, senang, sedih, menderita dan lainnya. Nah, jadi nanti jangan kebalik. Ada lagu yang sedih, tetapi yang menyanyikan dengan raut wajah yang bahagia, senang. Padahal lagu yang dinyanyikan lagu yang sedih atau kebalikan. Ada lagu yang gembira yang menyanyikannya dengan raut wajah atau mimik yang sedih. Jadi kita harus menyanyikan dengan ekspresi yang tepat, disesuaikan dengan lagunya. Iya. Nah, anak-anak, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Tidak, Pak. Iya, kita nyanyikan dengan semangat. Nah, Bapak akan menayangkan video lagu Maju Tak Gentar, nanti kita nyanyikan bersama-sama. Nah, baiklah anak-anak hebat, nanti Bapak sudah mengirimkan link video Maju Tak Gentar ya. Nah, di sini juga Bapak akan tayangkan. Mari kita nyanyikan, kita amati dan kita pahami secara bersama-sama. Nanti setelah kita menyanyikan dan setelah kalian mengamati video lagu ini, nanti Bapak akan memberikan pertanyaan terkait dengan lagu Maju Tak Gentar. Iya, mari kita nyanyikan dengan semangat ya. Masih semangat? Masih, Pak. Iya, mantap ya. Masih, Pak. Semangat. Kalian sudah menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan penuh semangat ya. Nah, nanti silakan nanti kalian amati
videonya di rumah ya. Linknya sudah Bapak kirimkan di WhatsApp grup kita, video lagu Maju Tak Gentar. Nah, nanti Bapak akan berikan pertanyaan berdasarkan video lagu yang kalian amati. Jadi tugasnya adalah kalian nanti nyanyikan lagu Maju Tak Gentar secara mandiri di rumah, divideokan dan dikirimkan ke WhatsApp grup kita. Ya. Nah, Bapak juga telah mengirimkan link LKPD ya, lembar kerja peserta didik yang berkaitan dengan lagu tadi. Nanti kalian kerjakan LKPD tersebut dengan membuka linknya yang sudah Bapak kirimkan ke WhatsApp grup kita. Nah, anak-anak, ada pertanyaan terkait tugas yang Bapak berikan ini? Kapan terakhir kumpul? Ya, kumpulkan 1 hari dari sekarang ya, berarti besok kalian kumpulkan kalau sudah selesai ya. Ya, Pak. Iya. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Bapak ingin menyampaikan bahwa LKPD yang kalian kerjakan tadi dan sudah dikirimkan ke Bapak, sudah Bapak periksa. Alhamdulillah nilai kalian cukup baik ya. Nah, tetapi jangan lupa harus lebih semangat lagi ya dalam pembelajarannya agar kedepannya nilai kalian menjadi lebih baik lagi. Nah, Bapak akan mengirimkan link evaluasi. Nanti silahkan kalian kerjakan dengan teliti, dengan penuh semangat. Masih semangat? Masih, Pak. Iya, bagus. Anak-anak Bapak memang luar biasa semangatnya ya dalam belajar. Memang jadi kebanggaan Bapak. Baiklah, tanpa terasa kita sudah berada di akhir kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan, Bapak ingin kalian menyimpulkan apa kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari. Nah, anak-anak silakan, siapa yang ingin menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan Ananda Repi. Bahwa Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan. Iya, bahwa Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan. Yang lainnya silakan. Ya, Pak. Ya, silakan. Jasa Ki Hajar Dewantara sangat besar dalam Iya, jadi Ki Hajar Dewantara itu jasanya sangatlah besar bagi dunia pendidikan. Mungkin masih ada yang lainnya, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Dengan pembelajaran ini kita mengetahui bahwa tempo, tinggi rendahnya nada, dan ekspresi itu sangat penting dalam bernyanyi. Ya, jadi dengan mengikuti pelajaran hari ini kita bisa mengetahui tinggi rendahnya nada, tempo, ya, dan ekspresi ya dalam bernyanyi. Ya, terima kasih anak-anak semua sudah menyimpulkan dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini ya. Bapak akan merefleksikan serta meminta saran, usul ataupun masukan dari kalian terkait dengan jalannya pembelajaran hari ini, sehingga bisa menjadi acuan untuk perbaikan ke depannya nanti ya. Nah, anak-anak, materi apa yang sudah kalian pahami pada sesi ini? Kepahlawanan Dewan dan dengan pembelajaran ini kita mengetahui bahwa tempo, tinggi rendahnya nada, ekspresi dan kekompakan sangat penting dalam bernyanyi. Iya, terima kasih. Jadi kepahlawanan Ki Hajar Dewantara dan materi tentang tinggi rendah nada, tempo, kekompakan dan ekspresi itu sangat penting dalam melakukan kegiatan bernyanyi. Ya, terima kasih atas jawaban kalian. Nah, sekarang Bapak ingin meminta saran ataupun masukan dari kalian agar pembelajaran kita ke depannya bisa berjalan dengan lebih baik lagi. waktu pembelajarannya terlalu singkat. Iya, waktu pembelajarannya terlalu singkat ya. Ya, nanti kita tambah ya, supaya pembelajaran bisa lebih berjalan dengan maksimal ya. Ya, silahkan yang lainnya, mungkin masih ada saran lagi? Suara masih ada yang kurang jelas. Iya, betul sekali ya, masih ada suara yang kurang jelas. Mungkin itu pengaruh dari sinyalnya ya. Nah, sinyalnya tidak begitu bagus sehingga
suaranya masih nyangkut-nyangkut. Mudah-mudahan kedepannya proses pembelajaran kita bisa lebih baik lagi ya. Tidak ada suara yang nyangkut-nyangkut ataupun suara yang tidak jelas ya. Ya, yang lainnya mungkin masih ada, silakan. Yang masih ada saran, silakan. Boleh tidak Pak dalam menyanyikan lagu nasional dan kita menyanyikan lagu nasional lainnya? Oh iya, boleh sekali ya. Ananda Repi, nanti kita coba pada pembelajaran selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional yang lainnya ya, biar lebih beragam ataupun bervariasi ya. Ya, terima kasih atas saran yang telah kalian sampaikan sehingga nanti bisa menjadi acuan bagi kita untuk memperbaiki ya pada pelajaran selanjutnya nanti. Semangat kalian dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ingat pesan Bapak, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam pembelajaran. Nah, kalian menjaga kesehatan dengan cara menerapkan protokol kesehatan, yaitu menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Nah, kepada ibu bapak yang telah mendampingi anaknya dalam kegiatan pembelajaran, saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon bimbingannya kepada anak-anak kita semua. Semoga nantinya mereka akan menjadi anak-anak yang sukses. Jangan lupa tetap semangat belajar ya. Belajar. Iya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Ananda Repi, silahkan dipimpin teman-temannya berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Ananda Repi telah memimpin teman-temannya berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan ditambahkan ilmu bagi kita semua sehingga kita menjadi anak-anak yang dapat meneruskan perjuangan pahlawan kita dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, akhir jika ada salah kata kepada Allah Bapak mohon ampun. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.